Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun saja berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam program insyaallah beri keberkahan oleh Allah. Dan tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan hari ini di program Cahaya Hati Indonesia, tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan guru-guru kita yang akan membahas tema yang sedang ramai atau sedang viral, tapi dari sudut pandang agama. Ya bukan ngegosip, bukan ya. Kita lihat kajiannya dari sudut pandang agama Islam. Nah, hadir bersama kita yaitu Kiai Syahdan dan juga Kiai Haji Dr. Mei Dedu dan juga Ustadz Warso Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema yang kita angkat adalah kemarahan adalah sifat iblis. Ada yang nggak pernah marah di sini? Ya nggak ada lah ya. Semua orang pasti pernah marah ya. Tapi bagaimana sih kita bisa menahan amarah ya? Saya ingat ada salah satu hadis dikatakan la taqdab walakal jannah. Jangan marah maka engkau akan mendapatkan surga. Cuman gimana caranya biar kita nggak marah? Kenapa? Karena seringkali kemarahan itu berujung kepada kerusakan. Yang paling gampang banget kita lihat kalau marah adalah muka kita, Bu. Benar nggak? Ada nggak orang yang lagi marah mukanya enak dilihat? Ada ya? Nah, untuk itu sebelum kita bahas tema kita, saya juga mau menyapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di sini. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya kali ini berada di Masjid Al-Muttaqin. Betul ya Bu ya? Tadi saya bilang PSP Depok, jangan PSP. Namanya Pondok Sukma Jaya Permai Depok. Iya. Assalamualaikum sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, kita lihat yuk VT yang merepresentasikan dari tema kita mengenai kemarahan. Ini dia. Ujian demi ujian silih berganti menerpa kehidupan perkawinan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Baru saja melewati ujian baby Leslar harus operasi hernia di usia 9 bulan, sekarang Lesti dan Bilar diterpa ujian yang dahsyat. Rabu malam 28 September 2022, Lesti dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan suaminya Rizky Bilar dengan tuduhan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Lantas benarkah Rizky Bilar tega melakukan KDRT kepada Lesti Kejora? Entahlah, yang jelas Lesti mempolisikan Bilar dengan pasal KDRT. Spekulasi pemicu Bilar tega melakukan KDRT kepada Lesti pun beredar liar. Mulai dari beredarnya isi laporan Lesti kepada polisi, kalau Bilar diduga melakukan KDRT berupa memukul, membanting, dan mencekik leher Lesti, karena diduga Lesti memergoki Bilar berselingkuh. Padahal Lesti dengan tegas dan lugas mengatakan tidak akan pernah memaafkan Bilar jika sang suami ketahuan selingkuh. Bu, ngerumpi lagi Enggak, temanya itu adalah kemarahan adalah sifat iblis, malah mau nambahin gosipnya lagi. Enggak, kita nggak boleh ngerumpi di sini ya Bu ya. Kita ambil sudut pandangnya tentang marah ya. Kemarahan adalah sifatnya iblis. Nah untuk itu mari kita dengarkan pencerahan dari guru-guru kita seputar tema kita yaitu kemarahan adalah sifat iblis. Silahkan Kiai. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, Mas David Kholik, guru-guru kita yang luar biasa, bahwa
kalau hidup ini landasannya bukan iman dan ukurannya bukan moral dan akhlak sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fenomena kekerasan itu bisa kerap terjadi pada siapapun dan dimanapun. Repotnya dunia hari ini memandang hidup cenderung pada landasannya material. Ukurannya menang kalah, ukurannya rugi untung, egoisme dan lain sebagainya. Maka ini yang menyebabkan sering terjadi kekerasan. Entah itu di perkantoran antara atasan dengan bawahan, antar rekan kerja, entah itu di dunia pendidikan, tawuran pelajar, bahkan di banyak komunitas antara suatu komunitas dengan komunitas yang lainnya ribut. Bahkan di dunia olahraga yang katanya mengusung sportivitas, sering terjadi kekerasan antar supporter, antar pemain atau supporter dengan pemain. Bahkan kemarin yang cukup menyedihkan kita saksikan bersama, lebih dari 100 orang meninggal sia-sia gara-gara apa? Sepak bola. Begitu juga di lingkungan masyarakat kita sekitar ada sering terjadi tawuran antar warga. Dan yang paling rentan terjadinya kekerasan adalah di ranah yang paling privat yang bernama rumah tangga. Kalau di perkantoran, di dunia pendidikan, dunia olahraga, itu kontrol sosialnya sesungguhnya tinggi. Itu aja masih terjadi kekerasan kalau landasannya keliru tadi. Apalagi di rumah tangga yang hampir tidak ada kontrol sosial. Makanya jangan kaget. Banyak kasus kelihatannya rumah tangganya di permukaan damai-damai saja, aman-aman saja, bahkan kelihatannya romantis. Padahal lipstik, gimmick, di dalamnya ada kekerasan rumah tangga. Nih saya tanya Bapak Ibu, ibu-ibu saya tanya, bahagia nggak dengan suaminya? Bapak-bapak bahagia nggak dengan istrinya? Alhamdulillah. Ada gimana gitu ya? Enggak, ada yang jawab alhamdulillah, ada juga yang diam. Jawab apa ya? Coba, ibu-ibu saya tanya lagi, ibu-ibu suka yang keras apa yang lembek? Keras tuh, emang perempuan yang suka kekerasan soalnya. Bapak-bapak saya tanya nih, bapak-bapak suka atau lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Diomelin tuh Bu. Ini repot nih. Hati-hati ya Bapak Ibu, kekerasan bukan hanya dari fisik, tapi bisa kekerasan mental, kekerasan sosial, bahkan bisa kekerasan intelektual. Ini hati-hati nih. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan untuk menjauhi amarah. Kenapa? Biasanya amarah itu lahir, biasanya kekerasan itu lahir dari orang yang memiliki jiwa pemarah. Bahkan tadi kata beliau apa? Banyak ruginya. Seorang sahabat pernah suatu hari minta wasiat kepada Rasul supaya selamat dunia akhirat. Apa kata Rasul? La tagdob. Kok bisa perintah larangannya hanya la tagdob aja? Ternyata begitu dipikirin, faizal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Karena kemarahan menghimpun segala keburukan dan kejelekan. Jadi kalau kita marah, lahir banyak keburukan dan kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sahdan. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Dr. Maidedu, fadhol. Terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ada satu pesan Quran yang luar biasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Cuplikannya seperti ini Bapak Ibu. Wala tansawul fadla bainakum. Wala dan janganlah tansawu kalian melupakan al-fadla, keutamaan, sisi positif bainakum di antara kalian. Ayat ini berbicara tentang konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Bagaimana agar perceraian ini tidak terjadi? Konflik dalam rumah tangga ini tidak terjadi, maka Allah berikan solusinya berupa
wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan satu sama lain memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Ketika kita mau marah, ketika kita mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri, ingat, dia memiliki kelebihan banyak. Misalkan seorang suami hendak marah, ingat bahwa istri kita yang di rumah itu jauh lebih baik, banyak kebaikannya. Jangan dilihat gembrotnya, Pak. Jangan dilihat menghabiskan makanannya, Pak. Jangan dilihat cerewetnya. Ketika kita sakit, merekalah yang menjaga, merekalah yang merawat kita. Sisi-sisi ini yang harus dilihat. Begitu juga sebaliknya. Ibu kalau mau ngomel, ngomel aja kalau bapak-bapak. Ngomel aja sudah, gak apa-apa. Nah, tapi ingat, jangan kebablasan. Perbedaan laki dan perempuan, kalau laki-laki ketika ada masalah, itu bisa ditunda dan diam. Sementara perempuan kalau ada masalah, pengennya hari ini juga masalah itu cepat selesai. Ya gak ketemu. Maka ibu ngomel kayak apapun, laki-laki diam saja sudah, mager seperti patung. Ya, makin apa akhirnya, Bu? Makin kesel, makin emosi. Iya kan? Laki-laki kalau makin kesel, diapain? Tinggal pergi, tinggal tidur. Kita sudah marah-marah, udah capek-capek, gak taunya tidur. Siapa yang lelah, Bu? Siapa yang capek? Kalau antara suami dan istri, pastilah yang namanya pernikahan menyatukan dua keluarga yang berbeda, menyatukan dua kepala yang berbeda, menyatukan dua isi kepala yang berbeda. Artinya ada perbedaan di lingkungannya, ada perbedaan di pendidikannya, ada perbedaan di basic keluarganya. Ketika disatukan, pasti terjadi yang namanya dinamika. Harus apa? Harus komunikasi lebih baik. Disitulah pernikahan itu semestinya menjadikan kita lebih dewasa. Bukan mengumbar, sama-sama egois. Dan yang terpenting harus berangkat dari niat yang benar-benar, niat yang baik, yaitu ibadah. Ingat bahwa pernikahan kita itu dihalalkan atas nama syariat, atas nama Allah. Untuk apa? Untuk memperbanyak maka dalam keluarga harus saling keterbukaan, Bapak. Ya, harus saling keterbukaan, Ibu. Jadi dari awal sudah ada komitmen. Maka Bapak kalau mau selalu untung, carilah istri yang pandai cari duit. Kalau tidak mau nyari, dituntut terus. Kenapa? Bapak nyimpen duit dimanapun ketemu. Itu bagus itu. Jadi kalau mau harmonis, kalau mau sesuai dengan tuntunan agar kita memiliki keturunan, bangunlah rumah tangga yang sehat. Di antaranya harus saling keterbukaan. Kalau nggak terbuka, nggak akan punya anak. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan keluarga kita. Saya sudah mau tutup ini, Bu. Kok masih ketawa ibunya? Ketawa apa, Bu? Ada yang salah? Iya. Ada yang salah dari kata-kata saya? Nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Terima kasih. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadikan sebagai keluarga penuh dengan ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kami persilakan pada Kiai Warso. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah. Al-mukarramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dan kita melihat tadi bagaimana sebuah rumah tangga ternyata akan berakhir. Karena apa? Karena memang ada penyebab-penyebab yang mungkin
mereka berdua telah melahirkannya sendiri, muncul dari merekanya masing-masing. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan salah satu ayat yang mulia, yang mana firman Allah di surah Ar-Rum ayat 21, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama, ayat ini ingin menekankan kepada kita bahwasanya pasangan kita adalah makhluk Allah yang luar biasa. Pasangan kita bukan hanya seorang wanita atau seorang perempuan biasa. Mereka adalah makhluk Allah yang luar biasa. Oleh karena itu perlakukan mereka dengan luar biasa. Yang kedua, di ayat ini juga disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah lah yang melahirkan, yang memunculkan cinta di antara kalian sesama suami istri. Yang melahirkan cinta itu adalah Allah, dan yang menghilangkan juga Allah. Oleh karena itu, kalau nikah itu hanya didasari dengan cinta, maka cinta akan hilang. Seperti hanya iman saja yazdad wa yankus, iman itu akan berkurang dan akan bertambah. Oleh karena itu, cinta itu dari Allah. Kalau misalnya ada orang bercerai karena cintanya sudah tidak ada, cintanya hilang, ya memang pasti cinta pasti akan hilang. Tapi kalau niatan ibadah, niatan karena Allah, dan ingat cinta itu dari Allah, maka teruslah mendekat kepada Allah. Oleh karena itu 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bergerak tiga-tiganya. Pertama adalah raga kita. Kita harus sama-sama bergerak. Suami harus bergerak rajin, istri juga harus bergerak rajin. Jangan biarkan suami rajin, istrinya malas. Yang kedua, hati kita juga harus bergerak. Bukan badan saja yang bergerak, hati juga bergerak. Hati bergeraknya dengan apa? Bukan hanya saling memahami, tapi ingat, yang melahirkan cinta ini Allah, maka mintalah kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah dan perbanyak wirid. Karena apa? Karena dengan itu semoga cinta suami kita terus bertahan, tidak mencari ke tempat lain, dan semoga cinta dan kesetiaan istri terus bertahan sehingga tidak terjadi permasalahan di dalam rumah tangga ini. Yang ketiga, kita juga harus bergerak otaknya atau ilmunya. Jasad kita kerja harus semangat, hati juga harus semangat dengan doa, tapi ilmu juga harus semangat, harus bertambah. Bahtera kehidupan dalam keluarga ini adalah bahtera yang sangat-sangat luar biasa. Yang tadinya kita sendiri harus berdua, yang tadinya kita tidak kenal jadi kenal, dan akhirnya sampai kita melakukan banyak hal. Oleh karena itu kita harus berkembang ilmunya. Jangan biarkan ilmu tentang keluarga hanya begitu-begitu saja. Baca sehingga ilmu tentang keluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menghormati suami, bagaimana melayani istri, bagaimana melayani dan menyediakan semua kebutuhan keluarga menjadi sebuah ilmu yang luar biasa. Semoga kita semuanya terjaga dari segala hal yang membuat keluarga kita terpecah. Dan semoga Allah terus memberikan cinta kita kepada istri-istri kita, cinta ibu-ibu kepada suami-suaminya, dan cinta kita kepada anak-anak kita. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih banyak Kiai, para guru kita yang sudah hadir, dan terima kasih pemirsa. Semoga apa yang disampaikan oleh ketiga orang guru kita tadi benar-benar jadi bahan perenungan kita dalam membentuk rumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang di dalamnya ada sakinah, yang di dalamnya ada mawaddah dan rahmah, sehingga akhirnya bisa jadi rumah tangga yang bahagia. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita, dan setelah ini kita akan mendengarkan, menyimak kajian tafsir Quran. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.